Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang di sorga, atas pemeliharaan dan perlindunganmu. Engkau menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Biarlah Tuhan hati kami penuh dengan syukur kepadamu, dan sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami melalui firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus membuka hati kami, agar kami dapat mengenal segala kehendak-Mu untuk semua pekerjaan dan segala sesuatu apapun yang akan kami lakukan untuk dalam satu hari penuh ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti menginginkan hal-hal yang baik agar terjadi di dalam hidupnya. Dan tidak ada orang yang menginginkan agar hidupnya di dalam kesusahan dan penderitaan. Penderitaan dan segala kesusahan tentu kita sadar itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita manusia di dunia ini, tanpa terkecuali yang tidak akan pernah dapat kita hindarkan. Sama seperti yang telah disaksikan dalam pengalaman perjalanan kisah hidup Ayub dalam perikop ini. Nats ini merupakan kata-kata ungkapan puncak emosional dari Ayub atas segala tekanan hidup dan semua penderitaan berat yang dia alami. Hidupnya harus banyak menahan terpaan segala penderitaan yang terus bertubi-tubi, membuatnya merasa sesak di hatinya. Bukannya berhenti pergumulannya, malah ditambah lagi datang dari sahabat-sahabat dekatnya yang datang bukan untuk menghibur dan menguatkan, tetapi justru sebaliknya, mereka datang untuk menghakimi Ayub bahwa semua penderitaan yang Ayub alami itu adalah akibat dosa dan kesalahannya. Seperti sebuah ungkapan dalam pepatah mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Ia menangis karena pergumulannya. Tidak ada lagi yang dapat dia lakukan tentang hidupnya selain hanya berkata di dalam dirinya seperti yang telah dia ungkapkan di ayat yang pertama dalam perikop ini dengan mengatakan, ajalku sudah dekat, hampir putuslah nafasku. Hanyalah kuburan yang tinggal bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun Ayub mengungkapkan segala bentuk kekecewaan di dalam hidupnya oleh penderitaannya, namun dikatakan bahwa Ayub di dalam nats ini adalah seorang pribadi yang tetap konsisten di dalam imannya kepada Allah. Sekalipun hidupnya berulang kali dikecewakan oleh berbagai-bagai tekanan yang menimpa, meskipun ada banyak alasan baginya untuk berhenti berharap, namun ia tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Perkataan yang ada di dalam nats ini merupakan ungkapan iman atas keyakinan yang ada di dalam diri Ayub bahwa dia akan mengenal Allah lebih lengkap dengan lebih sungguh dalam segala rencananya, dan semua penderitaan dan segala perkara yang menimpa hidupnya tidaklah lama dan hanya sesaat sifatnya. Ia memohon dan berseru dan memohon kepada Allah agar Allah mau menjamin hidupnya, dan yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan seruannya serta memenangkan segala perkaranya. Di dalam doa dan seruannya ia percaya bahwa Tuhanlah yang dapat menjamin, bahwa Tuhanlah yang dapat memelihara hidupnya, bahwa Tuhanlah yang dapat mengaturkan segala dan seluruh masa depan kehidupannya. Sebab janji Tuhanlah yang menjamin dan bahkan yang memegang setiap perjalanannya sebagai jaminan atas seluruh kehidupannya. Seperti firman Tuhan mengatakan, jika Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menepatinya. Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang dapat memberikan kelepasan atas segala kesulitan dan penderitaannya kecuali hanya Tuhan. Semua penderitaan yang dia alami bukanlah menjadi masalah
dan bukan lagi penghalang bagi hatinya untuk melihat kepada Allah sebagai penolong yang sanggup mengangkat hidupnya atas segala kesusahan dan penderitaan yang dia hadapi. Sebab Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan mengatasi segala sesuatunya, termasuk atas segala pergumulan hidupnya, dan termasuk juga atas pergumulan kehidupan kita. Dia selalu dekat kepada kita untuk mendengar segala seruan permohonan kita, orang-orang yang dikasihinya. Hal itu telah Allah perlihatkan di dalam kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Agar dengan penghayatan yang demikian, kita dapat yakin bahwa segala penderitaan yang kita alami tidak akan bertahan lama dan sementara sifatnya. Pandanglah akhir yang akan Allah berikan kepada kita, bukan kepada apa yang kita alami sekarang ini. Bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita pada akhirnya. Tuhanlah sumber kekuatan yang akan senantiasa menyertai kehidupan setiap orang yang percaya, dan bagi kita yang senantiasa bernaung meminta pertolongan kepada Dia. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengandalkan nama-Nya. Dan Allah adalah sumber dari segala kasih dan karunia yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Amin.